Kesadaran Kim Dokja kembali seperti sebuah siaran televisi yang rusak, penuh dengan statis dan kilasan memori yang tidak beraturan. Selama 3 hari, ia berada dalam kondisi antara hidup dan mati, sebuah kondisi setengah sadar di mana jiwanya melayang di antara puing-puing narasi yang hancur. Kematian fisiknya akibat serangan Eater of Dreams memberikan guncangan hebat pada status keberadaannya. Meskipun The Fourth Wall bekerja keras untuk memulihkan integritas jiwanya, dinding tersebut tidak lagi sesempurna sebelumnya. Retakan-retakan kecil masih terlihat, menyeratkan bahwa harga yang dibayar untuk membunuh dewa luar telah menguras fondasi eksistensi Dokja hingga ke titik yang berbahaya. Dalam masa pemulihan yang sunyi itu, Dokja merenungkan arah ceritanya. Selama 9 skenario pertama, ia telah bertindak sebagai perusak alur yang agresif. Ia menyelamatkan nyawa yang seharusnya hilang, mengubah aturan skenario, dan menantang nebula besar tanpa rasa takut. Namun, ia menyadari sebuah kebenaran pahit. Semakin ia mengubah arus sungai, semakin besar tekanan dari laut yang akan ia hadapi. Skenario Sword adalah ekosistem tertutup, sebuah panggung yang meski telah ia ubah berkali-kali, tetap memiliki logika fundamental dari Ways of Survival. Dokja mengamati rekan-rekannya dari kejauhan menggunakan perspektif orang ketiga. Melihat bagaimana masing-masing karakter telah tumbuh melampaui statistik aslinya, memberikan sedikit rasa aman di tengah ketidakpastian masa depan. Setelah 3 hari, Kim Dokja akhirnya mampu memanifestasikan dirinya kembali sepenuhnya. Kehadirannya disambut dengan campuran antara kelegaan dan kemarahan oleh kelompoknya. Shin Yuzung dan Lee Gilyung, 2 anak yang paling bergantung padanya, segera terlibat dalam kompetisi kekanak-kanakan untuk berada di dekatnya, seolah takut jika mereka melepaskan pandangan sedetik saja, Dokja akan menghilang kembali menjadi debu bintang. Namun, di tengah keceriaan yang rapuh itu, tatapan Yoo Jong Hyuk tetap tajam dan tidak terbaca. Sang regresser berdiri terpisah, mengamati Dokja bukan sebagai teman yang baru kembali dari kematian, melainkan sebagai bidak kunci dalam papan catur yang semakin rumit. Jong Hyuk melontarkan pertanyaan yang sangat filosofis dan berat mengenai tujuan akhir Dokja. Pertanyaan tentang apakah Dokja berniat mencapai akhir dari segala skenario bukanlah sekedar basa-basi. Bagi Jong Hyuk, akhir adalah sebuah konsep yang menyakitkan, sebuah garis finish yang telah ia kejar selama ratusan kehidupan namun selalu gagal ia raih. Ketika Dokja menjawab dengan keraguan yang jujur namun pasti, suasana di antara mereka menjadi sangat tegang. Ada sebuah janji yang tak terucapkan yang dituntut oleh Jong Hyuk, sebuah sumpah bahwa Dokja tidak akan menyerah, tidak peduli seberapa mengerikan tragedi yang akan datang. Dokja, dengan kemampuannya sebagai pembaca, melihat sesuatu yang mengkhawatirkan pada diri Jong Hyuk. Ia memperhatikan detail kecil yang mungkin luput dari perhatian orang lain, kedutan pada alis kiri Jong Hyuk. Dalam catatan Ways of Survival, kedutan itu adalah tanda psikologis yang pasti bahwa Yoo Jong Hyuk telah membuat sebuah keputusan besar yang seringkali melibatkan pengorbanan nyawa atau risiko regresi. Dokja merasakan firasat buruk. Ia tahu bahwa ketika seorang regresser mulai bersikap terlalu serius, maka skenario berikutnya tidak akan hanya menguji kekuatan fisik, melainkan juga moralitas dan kemanusiaan mereka. Skenario ke-10 yang akan datang diumumkan sebagai titik balik bagi seluruh penghuni Swordome. Ini adalah skenario yang akan menentukan siapa yang layak untuk melangkah keluar dari kubah tersebut dan menghadapi dunia yang lebih luas. Namun, sebelum itu, mereka harus menghadapi gelar Raja Iblis ke-73. Narasi ini menekankan bahwa setiap tindakan Dokja selama ini telah menumpuk probabilitas yang kini menuntut pembayaran. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Ia harus mengambil peran yang akan membuatnya dibenci atau dipuja oleh seluruh dunia. Ketegangan mencapai puncaknya saat Yoo Jong Hyuk mengambil inisiatif untuk mengumumkan daftar peserta untuk skenario ke-10. Ini bukan sekedar pembagian tugas, melainkan penentuan nasib. Dokja menyadari bahwa Jong Hyuk mungkin sedang mencoba melindunginya dengan caranya yang kasar, atau sebaliknya, sedang mempersiapkan panggung di mana salah satu dari mereka harus jatuh agar yang lain bisa terus maju. Dinamika rekan hidup dan mati yang mereka bangun kini diuji oleh beban tanggung jawab terhadap anggota kelompok lainnya yang semakin kuat namun tetap rentan. Bab ini ditutup dengan persiapan mental Kim Dokja untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai arus besar yang akan kembali. Meskipun ia memiliki informasi masa depan, ia merasa bahwa ia sedang berjalan di atas tali tipis di atas jurang kegelapan.
Kehadiran dinding keempat yang masih belum stabil menjadi pengingat konstan bahwa ia tidak lagi memiliki hak istimewa untuk menjadi penonton yang aman. Dengan langkah yang berat namun mantap, Dokja mengikuti Jong Hyuk menuju pusat skenario, siap untuk menghadapi gelar Raja Iblis dan segala tragedi yang menyertainya. Ia tahu bahwa mulai saat ini, setiap kata yang ia ucapkan dan setiap pedang yang ia ayunkan akan menentukan apakah Seoul Dome akan menjadi tempat kelahiran legenda baru atau sekedar kuburan massal bagi mereka yang mencoba melawan takdir. Suasana di perkemahan kelompok Kim Dokja berubah drastis setelah pengumuman sepihak yang dilontarkan oleh Yoo Jong Hyuk. Udara yang tadinya penuh dengan kelegaan atas kembalinya Dokja dari kematian, kini kembali membeku oleh tekanan skenario yang akan datang. Jung Hyun, yang dikenal dengan integritas dan semangatnya yang berapi-api, menjadi orang pertama yang meluapkan kekesalannya. Ia memandang punggung Yoo Jong Hyuk yang menjauh dengan tatapan tajam, mempertanyakan otoritas sang regresser yang selalu membuat keputusan tanpa diskusi. Baginya, kebiasaan Jong Hyuk untuk memerintah seolah-olah orang lain hanyalah bidak adalah sesuatu yang sulit diterima, terutama di saat mereka baru saja melewati tragedi yang hampir menghancurkan kelompok tersebut. Kim Dokja, yang berdiri di tengah pusaran emosi tersebut, mencoba menjadi penengah yang tenang. Meskipun ia sendiri merasa tindakan Jong Hyuk terlalu mendadak, ia tidak bisa menampik fakta objektif bahwa dalam dunia Starstream, mengikuti insting seorang transenden seperti Jong Hyuk seringkali merupakan pilihan terbaik untuk bertahan hidup. Dokja menyambut rekan-rekannya dengan senyum pahit, menyebut kebangkitannya yang ketiga ini sebagai sebuah rutinitas yang canggung. Ia melihat wajah-wajah yang kelelahan namun tetap setia, Lee Hyun Sung yang tampak semakin muram, Yu Sangah yang selalu waspada, serta dua anak asuhnya, Lee Gilyung dan Shin Yuzung, yang masih enggan melepaskan pegangan dari pakaiannya. Pembagian tim yang diusulkan Yoo Jong Hyuk bukan tanpa alasan strategis. Skenario ke-10 menuntut pembagian kekuatan yang merata namun spesifik. Jong Hyuk membagi mereka menjadi dua kelompok utama, tim Jong Hyuk dan tim Dokja, masing-masing terdiri dari 4 orang. Ini adalah formasi yang dirancang untuk menyeimbangkan kemampuan fisik dan dukungan spiritual. Namun, di balik pembagian administratif ini, Dokja mencium adanya rencana tersembunyi. Ia tahu bahwa skenario berikutnya akan melibatkan tantangan yang disebut pemusnahan Raja Iblis ke-73, sebuah misi yang memiliki tingkat kesulitan sangat tinggi karena melibatkan intervensi langsung dari konstelasi-konstelasi besar yang haus akan hiburan tragis. Han Suyang, yang memiliki pengetahuan tentang alur novel aslinya, mendekati Dokja dengan ekspresi penuh kekhawatiran yang ia sembunyikan di balik sikap sinisnya. Ia menyadari bahwa jika mereka mengikuti alur yang ada, seluruh kelompok berada dalam risiko kepunahan massal. Suyang mengingatkan Dokja bahwa nebula-nebula besar kini secara terbuka mengincar nyawanya sebagai bentuk balas dendam atas kehancuran yang ia akibatkan pada probabilitas mereka. Bagi Suyang, melanjutkan skenario ini tanpa rencana cadangan yang ekstrem adalah tindakan bunuh diri. Namun, Dokja menanggapi kekhawatiran tersebut dengan ketenangan yang hampir tidak manusiawi, menyatakan bahwa ia telah menyiapkan segalanya. Persiapan yang dimaksud Dokja adalah sebuah simulasi latihan yang intens. Ia menginstruksikan anggota kelompoknya untuk berlatih dalam formasi tempur yang sangat spesifik, mensimulasikan pertempuran melawan musuh virtual yang memiliki pola serangan luar biasa. Shin Yuzung dan Lee Gilyung dilatih untuk mengatur jarak serangan, sementara Yu Sangah berperan sebagai pengikat musuh dengan kemampuannya yang semakin fleksibel. Han Suyang mengamati latihan tersebut dengan mata terbelalak saat ia menyadari apa yang sedang terjadi. Dokja tidak hanya melatih mereka untuk bertarung, ia sedang mengajarkan mereka cara menghadapi Raja Iblis ke-73. Detail teknis yang diberikan Dokja dalam latihan tersebut berasal dari basis data yang sangat luas, kombinasi antara text Ways of Survival dan pengalaman praktis Yoo Jong Hyuk dari putaran-putaran regresi sebelumnya. Dokja mengetahui setiap pola serangan, radius ledakan, dan kelemahan fatal dari Raja Iblis yang akan muncul. Ia membedah mekanisme skenario tersebut seolah-olah ia sedang mengerjakan sebuah proyek teknik yang presisi. Han Suyang, meski selalu skeptis, terpaksa mengakui kejeniusan Dokja dalam memanipulasi informasi demi keuntungan kelompoknya. Baginya, Dokja telah bertransformasi menjadi sosok yang lebih menakutkan daripada monster manapun,
seorang pria yang mampu melihat masa depan dan menjadikannya senjata. Narasi ini menekankan pada transisi dramatis dari duka menuju kesiapan perang. Kim Dokja menyadari bahwa skenario ke-10 bukan hanya tentang memenangkan pertempuran, melainkan tentang siapa yang akan memegang peran sebagai Raja Iblis. Dalam novel aslinya, posisi ini adalah kutukan yang mengharuskan penggunanya menjadi musuh dunia. Dokja mulai menyusun rencana rahasia di dalam kepalanya, sebuah rencana yang melibatkan pengorbanan peran untuk menyelamatkan rekan-rekannya dari kematian permanen. Ia melihat setiap wajah rekannya satu persatu, menyadari bahwa latihan keras yang mereka jalani sekarang mungkin adalah momen kebersamaan terakhir sebelum badai yang sesungguhnya menghancurkan Seoul Dome. Suara instruksi Dokja yang tenang namun tegas membelah kesunyian malam, menciptakan kontras yang tajam dengan gemuruh probabilitas yang mulai berkumpul di langit. Kim Dokja berdiri tegak, menatap ke arah pusat skenario di mana takdir besar telah menunggunya. Ia tahu bahwa ia sedang mempersiapkan mereka untuk sebuah tragedi yang ia harapkan bisa ia ubah menjadi sebuah kemenangan kecil. Dengan bekal pengetahuan dari ribuan bab penderitaan, sang pembaca bersiap untuk menghadapi ujian paling berat dalam hidupnya, menjadi sutradara dari kematiannya sendiri demi memberikan masa depan bagi mereka yang dicintainya. Suasana di Seoul Dome mencapai titik didih yang menyesakan saat persiapan untuk skenario ke-10 memasuki tahap akhir. Kim Dokja mengamati rekan-rekannya dengan perasaan yang bercampur aduk antara bangga dan waspada. Berkat latihan intensif dan strategi yang telah ia susun berdasarkan basis data Ways of Survival, hampir seluruh anggota kelompoknya kini berada di peringkat 10 besar kastil gelap. Namun, sebuah anomali terjadi di pagi hari yang menentukan tersebut. Beberapa peringkat atas tiba-tiba tewas secara misterius, menyebabkan kenaikan peringkat otomatis bagi anggota lainnya. Han Suyang, dengan ketajaman intuisinya sebagai seorang penulis, merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Kematian para peringkat atas ini bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda bahwa sistem sedang melakukan pembersihan paksa untuk memicu peristiwa yang lebih besar. Yoo Jong-hyuk muncul di tengah ketegangan tersebut dengan aura yang lebih dingin dari biasanya. Tanpa banyak bicara, ia menggunakan kartu 6 orang untuk memasukkan Han Suyang ke dalam timnya secara paksa. Tindakan ini memicu protes dari Suyang, yang masih merasa trauma dengan kekejaman Jong-hyuk di masa lalu. Namun Dokja memahami alasan di baliknya. Jong-hyuk sedang mengonsolidasikan kekuatan tempur paling efektif untuk menghadapi ancaman yang ia tahu akan sangat menghancurkan. Pembagian tim telah selesai, dan kini mereka berdiri di ambang gerbang skenario yang akan mengubah peta kekuatan di Seoul Dome selamanya. Skenario ke-10, pemusnahan Raja Iblis ke-73, seharusnya menjadi misi perburuan monster berskala besar. Namun, apa yang ditemukan oleh kelompok tersebut di pusat skenario justru jauh dari ekspektasi. Raja Iblis ke-73 yang asli ternyata sudah tewas sebelum pertempuran dimulai. Mayat entitas tersebut tergeletak tak bernyawa, hancur oleh beban probabilitas yang tidak stabil. Kejadian ini menciptakan kontradiksi sistem yang masif. Starstream, yang selalu menuntut aliran narasi yang logis dan menghibur, tidak bisa membiarkan skenario utama berhenti begitu saja karena targetnya menghilang. Sistem mulai melakukan perbaikan otomatis yang mengerikan. Ia membutuhkan Raja Iblis baru untuk mengisi kekosongan narasi tersebut agar para inkarnasi bisa melanjutkan perburuan mereka. Kim Dokja merasakan firasat buruk yang merayap di punggungnya saat ia melihat sebuah permata bercahaya. Faktor Raja Iblis muncul di tempat di mana Raja sebelumnya tewas. Dalam hitungan detik, waktu seolah melambat bagi Dokja. Ia menyadari bahwa siapapun yang menyentuh permata tersebut akan dipaksa oleh sistem untuk menjadi Raja Iblis ke-73. Ini adalah peran yang mengerikan. Menjadi Raja Iblis berarti menjadi antagonis yang harus dibunuh oleh rekan-rekanmu sendiri agar skenario bisa selesai. Dokja telah merencanakan bahwa ia yang akan mengambil peran tersebut untuk melindungi yang lain. Namun ia meremehkan satu hal, kemauan keras Yoo Jong-hyuk. Sebelum Dokja sempat bergerak, Yoo Jong-hyuk sudah lebih dulu mencapai permata tersebut. Kecepatan sang regresser melampaui perhitungan Dokja. Saat Jong-hyuk menggenggam permata itu, cahaya hitam yang pekat mulai menyelimuti tubuhnya, dan pesan sistem bergema dengan nada yang dingin, kandidat untuk Raja Iblis ke-73 telah dipilih. Dokja terpaku melihat tatapan Jong-hyuk. Itu adalah tatapan yang tidak pernah tertulis dalam ribuan bab Ways of Survival, tatapan yang penuh dengan ketenangan yang menyakitkan dan sebuah tuntutan agar Dokja menepati janjinya untuk terus bertahan hidup hingga akhir.
Transformasi Jong Hyuk menjadi Raja Iblis memicu kekacauan total. Sistem segera memperbarui konten skenario, menetapkan Yoo Jong Hyuk sebagai target pemusnahan utama. Bagi rekan-rekan mereka yang lain, pemandangan ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap akal sehat. Bagaimana mungkin pahlawan terkuat mereka kini berubah menjadi musuh yang harus mereka bunuh? Tekanan probabilitas dari langit malam semakin menguat saat para konstelasi nebula besar bersorak kegirangan melihat plot yang begitu tragis dan tak terduga. Mereka menginginkan darah, dan mereka menginginkan perpecahan di antara para inkarnasi terkuat. Kim Dok-ja merasakan kemarahan yang luar biasa terhadap dirinya sendiri karena gagal memprediksi tindakan Jong Hyuk. Ia menyadari bahwa Jong Hyuk sedang mencoba menebus kesalahan di masa lalu dengan mengambil peran sebagai martir. Jong Hyuk ingin Dok-ja tetap menjadi inkarnasi yang bersih agar bisa mencapai akhir cerita, sementara ia sendiri bersedia membusuk sebagai Raja Iblis di dalam kubah ini. Namun, Dok-ja tahu bahwa jika Jong Hyuk mati sebagai Raja Iblis di sini, ia mungkin tidak akan bisa melakukan regresi lagi atau keberadaannya akan benar-benar terhapus dari narasi utama. Ia berdiri di antara dua pilihan yang mustahil, membunuh rekan terdekatnya untuk menyelamatkan dunia, atau menemukan celah dalam aturan Starstream yang sudah rusak ini untuk menyelamatkan mereka berdua. Langit Seoul mulai memerah, menandakan dimulainya fase eksekusi. Para peserta lain, yang tidak mengetahui hubungan mendalam di antara mereka, mulai mempersiapkan senjata untuk menyerang Jong Hyuk demi koin dan peringkat. Dok-ja mengepalkan tangannya hingga berdarah, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan kendali atas cerita yang ia cintai. Yoo Jong Hyuk mulai berubah wujud, dengan sayap hitam besar yang tumbuh dari punggungnya dan tanduk yang membelah dahinya. Di tengah badai energi iblis tersebut, Jong Hyuk tetap diam, menunggu serangan pertama yang akan mengakhiri masa hidupnya di putaran ini. Kim Dok-ja melangkah maju, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menantang sistem yang telah menjebak temannya. Ini adalah awal dari pertempuran paling menyakitkan dalam sejarah Seoul Dome, di mana cinta dan kebencian akan beradu di bawah tatapan dingin bintang-bintang yang tidak pernah merasa puas. Udara di pusat Seoul Dome bergetar hebat seiring dengan suara teriakan Kim Dok-ja yang membelah kesunyian. Di hadapannya, Yoo Jong Hyuk berdiri dengan tangan yang masih menggenggam giok hitam bercahaya, sebuah artefak terkutuk yang dikenal sebagai faktor Raja Iblis. Dok-ja berlari sekuat tenaga, jantungnya berdegup kencang bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena kengerian yang murni. Ia menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan serius yang diajukan Jong Hyuk beberapa hari lalu bukanlah sekedar keraguan emosional, melainkan sebuah wasiat dari seseorang yang sudah siap untuk membuang nyawanya demi alur cerita yang lebih besar. Jong Hyuk berniat menjadi Raja Iblis agar Dok-ja bisa membunuhnya dan melanjutkan skenario, sebuah pengorbanan martir yang tidak pernah terbayangkan akan dilakukan oleh seorang pria berdarah dingin seperti sang regresser. Namun, di tengah badai probabilitas yang mulai menyelimuti tubuh Yoo Jong Hyuk, sebuah intervensi tak terduga terjadi. Suara mendesing dari kawat baja yang ditarik dengan kekuatan penuh memecah ketegangan. Yoo Sang-ah, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang paling tenang dan penuh perhitungan dalam kelompok, bergerak dengan presisi yang mengejutkan. Ia menggunakan binding thread untuk merampas giok tersebut dari tangan Jong Hyuk tepat sebelum proses evolusi mencapai titik yang tidak bisa dibatalkan. Tindakan Sang-ah ini adalah sebuah anomali. Ia adalah satu-satunya orang yang mampu tetap berpikir jernih saat semua orang, termasuk Dok-ja, sedang dikuasai oleh kepanikan. Kemarahan Yoo Jong Hyuk meledak seketika. Bagi sang regresser, campur tangan ini adalah gangguan fatal terhadap rencana yang telah ia susun dengan mempertaruhkan eksistensinya. Ia melepaskan aura pembunuhan yang begitu pekat hingga mampu membuat inkarnasi kelas rendah pingsan seketika. Namun, Kim Dok-ja tidak membiarkan serangan itu mencapai Sang-ah. Dengan mengaktifkan bookmark Way of the Wind, Dok-ja melesat menjadi perisai hidup. Benturan antara kekuatan sihir murni Jong Hyuk dan energi angin Dok-ja menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan puing-puing bangunan di sekitar mereka. Persaingan ini bukan lagi tentang memburu monster, melainkan tentang siapa yang berhak memegang beban tragedi sebagai Raja Iblis. Di sisi lain kota, di tempat yang tersembunyi dari hiruk-pikuk skenario, Lee Suk-kyung sedang berjuang melawan kehancuran tubuhnya sendiri. Ibu dari Kim Dok-ja itu mengalami efek samping yang mengerikan setelah jiwanya sempat ditarik masuk ke dalam The Fourth Wall. Baginya, pengalaman itu bukan sekedar luka fisik, melainkan sebuah kengerian eksistensial di mana jati dirinya seolah dipotong-potong menjadi unit-unit informasi terkecil.
Sukyung teringat akan sosok misterius yang ia temui di balik dinding tersebut, sebuah entitas yang tertawa melihat penderitaan manusia seolah-olah seluruh dunia ini hanyalah sebuah komedi yang buruk. Dalam kondisi setengah sadar, Lee Sukyung mencoba mengingat kembali jawaban dari pertanyaan yang ia ajukan kepada entitas di dalam dinding, bagaimana cara putranya bisa selamat dari takdir kematian yang sudah dipaku oleh para bintang. Jawaban yang ia dapatkan sangat membingungkan namun memberikan secercah harapan. Entitas itu menyatakan bahwa Kim Dokja sudah mengetahui cara untuk melarikan diri dari takdir tersebut. Bagi Sukyung, ini adalah teka-teki yang menyakitkan. Ia menyadari bahwa anaknya telah melampaui segala pengetahuan yang ia miliki tentang sastra dan narasi. Dokja bukan lagi sekedar seorang pembaca. Ia telah menjadi penulis dari realitasnya sendiri yang sangat berbahaya. Kembali ke medan tempur, ketegangan antara Dokja dan Jong Hyuk mencapai puncaknya. Dokja menyadari bahwa alasan Jong Hyuk bersikeras menjadi Raja Iblis adalah karena sang regresser percaya bahwa Dokja adalah satu-satunya orang yang memiliki kualifikasi untuk mencapai akhir dari segala skenario. Bagi Jong Hyuk, mengorbankan putaran regresi ketiga ini bukanlah harga yang terlalu mahal jika itu berarti menjamin kelangsungan hidup sang pembaca yang memegang kunci masa depan. Namun, Dokja menolak logika tersebut. Ia tidak ingin mencapai akhir cerita di atas tumpukan mayat rekan-rekannya, terutama tidak di atas mayat Yoo Jong Hyuk yang sudah mulai ia anggap sebagai sahabat sejati. Pertarungan narasi ini melibatkan manipulasi probabilitas yang sangat rumit. Dokja mulai berdiskusi secara mental dengan para Dokkaebi, terutama Bi-hyung, untuk mencari lubang dalam aturan skenario. Ia menyadari bahwa sistem Starstream sangat haus akan tragedi, namun sistem tersebut juga memiliki aturan tentang kualifikasi. Jika ia bisa mengubah identitas calon Raja Iblis di detik-detik terakhir melalui mekanisme pemungutan suara atau pengalihan status, maka ia bisa menghentikan transformasi Jong Hyuk. Namun, risiko dari rencana ini adalah Dokja sendirilah yang harus menanggung gelar terkutuk tersebut. Yu Sangah, yang memegang giok tersebut dengan tangan gemetar, menyadari bahwa ia memegang kunci kematian bagi salah satu dari dua pria terpenting dalam kelompoknya. Sementara itu, Hansu yang mengamati dari kejauhan dengan perasaan cemas, menyadari bahwa skenario ini telah menyimpang jauh dari apa yang ia tulis dalam novelnya sendiri. Kehancuran probabilitas di Seoul Dome telah menciptakan badai yang mampu menarik perhatian seluruh konstelasi di galaksi, mengubah skenario ke-10 menjadi sebuah tontonan kosmik yang akan dikenang selamanya. Ia menatap mata Yoo Jong Hyuk, mata yang penuh dengan penderitaan dari ribuan tahun yang belum pernah terjadi bagi orang lain. Dokja menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan Jong Hyuk mengambil peran tersebut. Dengan bantuan benang-benang dari Yu Sangah, Dokja bersiap untuk melakukan langkah terakhir yang akan menyegel takdirnya sendiri. Ia akan merebut gelar Raja Iblis ke-73, bukan untuk menjadi penguasa, melainkan untuk menjadi korban yang diperlukan agar cerita ini bisa terus berlanjut. Di bawah langit Seoul yang memerah karena amarah para dewa, Kim Dokja bersiap untuk menuliskan bab paling menyedihkan dalam sejarah pribadinya. Di sisi lain, pusat biro cabang Seoul, kesunyian yang mencekam menyelimuti barisan Dokkaebi yang terpaku menatap layar holografik. Mereka, yang biasanya hanya peduli pada jumlah koin dan rating saluran, kini secara naluriah menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan kelahiran sebuah mahakarya narasi. Layar itu menampilkan badai energi hitam dan ungu yang meluap dari sosok Kim Dokja. Kata-kata umpatan yang keluar dari mulut Dokja terhadap Yoo Jong Hyuk tersaring oleh sistem sebagai distorsi suara. Namun emosi yang mendasarinya tersampaikan dengan sangat jernih kepada setiap jiwa yang menonton. Bi-hyung, sang Dokkaebi yang telah terikat kontrak dengan Dokja, gemetar hebat. Ia bisa melihat bagaimana benang-benang takdir yang tadinya lurus kini terpelintir menjadi simpul mati yang hanya bisa diselesaikan dengan pertumpahan darah antar rekan. Transformasi Kim Dokja menjadi Raja Iblis ke-73 adalah proses yang menyiksa secara fisik dan metafisik. Saat ia menggenggam giok tersebut, energi iblis yang pekat mulai mencemari status konstelasi yang baru saja ia raih. Sistem Starstream secara resmi mengumumkan statusnya sebagai Nardev Great, sebuah pencapaian yang seharusnya menjadi puncak kejayaan bagi inkarnasi manapun. Namun, pengumuman itu segera diikuti oleh vonis yang mengerikan. Kau telah menjadi konstelasi yang terkorupsi. Cahaya putih yang biasanya menyimbolkan kekuatan suci Kim Dokja kini tertutup oleh bayang-bayang kegelapan, menandakan bahwa ia telah secara sukarela mengasingkan diri dari dunia cahaya demi menyelamatkan Yoo Jong Hyuk dari nasib yang sama.
Reaksi dari langit malam tidak kalah dramatisnya. Para konstelasi yang selama ini mendukung Dokja bereaksi dengan cara yang berbeda-beda. Uriel, sang hakim iblis api yang selalu penuh kasih, memancarkan pesan keputusasaan yang mampu membakar awan di langit. Great Sage Equaltahaven merobek rambutnya sebagai bentuk frustrasi melihat pahlawan favoritnya terjerumus ke dalam kutukan Raja Iblis. Bahkan Abyssal Black Flame Dragon yang biasanya sombong kini terlihat gelisah, menyadari bahwa permainan ini telah berubah menjadi tragedi yang terlalu nyata. Namun, di balik kemarahan dan kesedihan itu, banyak konstelasi lain yang mulai membenci nebula besar karena telah menciptakan skenario yang begitu tidak manusiawi. Kim Dokja telah berhasil menarik simpati universal, sekaligus kebencian mutlak dari sistem kebaikan yang melihatnya sebagai ancaman baru. Di permukaan tanah Soul Dome, energi hitam yang menyelimuti Dokja perlahan terangkat, menyingkap sosoknya yang kini memiliki aura kegelapan yang agung. Ia menatap anggota partinya satu persatu. Wajah Yung Hwan, Lee Hyun Sung, dan Yu sangat hancur oleh rasa tidak percaya. Mereka telah berlatih selama 3 hari terakhir untuk membunuh Raja Iblis. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa target yang harus mereka tebas adalah orang yang sama yang memberikan instruksi latihan tersebut. Yu Jong-hyuk, yang berdiri di kejauhan dengan luka-luka di sekujur tubuhnya, menatap Dokja dengan ekspresi yang belum pernah ia tunjukkan dalam ratusan putaran regresi. Sebuah keputusasaan yang murni karena gagal melindungi variabel paling berharga dalam hidupnya. Kim Dokja, meski kini menjadi Raja Iblis, tidak kehilangan ketenangannya sebagai seorang pembaca. Ia justru tertawa tipis saat melihat cahaya matahari yang samar-samar menerobos melalui celah langit-langit bangunan yang rusak. Baginya, momen ini adalah penyelesaian dari semua persiapan gila yang ia lakukan. Ia membuka mulutnya, suaranya kini memiliki wibawa yang mampu menggetarkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Ia memerintahkan rekan-rekannya untuk bangkit dan bersiap. Ia mengingatkan mereka kembali pada detail latihan yang telah mereka jalani, cara menghindari serangan area, cara mencari titik lemah di jantung iblis, dan cara memberikan serangan pamungkas tanpa ragu. Pesan sistem secara resmi mengumumkan dimulainya skenario utama, 10. Pemusnahan Raja Iblis ke-73. Bagi seluruh penghuni Soul Dome, ini adalah misi pembebasan. Namun bagi kelompok Kim Dokja, ini adalah perintah untuk membunuh satu-satunya alasan mereka masih bisa bertahan hidup sejauh ini. Dokja menyadari bahwa nebula besar percaya mereka telah menang. Mereka percaya bahwa takdir Kim Dokja untuk mati di tangan orang yang dicintainya akan terpenuhi di sini, dalam bentuk tragedi yang paling ironis. Namun, di dalam hatinya, Dokja memiliki rencana terakhir untuk melarikan diri dari takdir sialan ini, sebuah celah yang hanya bisa ia temukan karena ia telah membaca akhir dari novel tersebut. Kim Dokja memilih untuk menjadi monster agar manusia-manusia lain tetap bisa menjadi pahlawan. Ia memikul dosa dan kutukan gelar Raja Iblis bukan karena haus kekuasaan, melainkan sebagai bentuk cinta yang paling ekstrem terhadap cerita yang sedang ia jalani. Ia berdiri tegak di tengah reruntuhan, membiarkan sayap hitamnya membentang lebar, menciptakan pemandangan yang memilukan sekaligus megah di bawah tatapan ribuan rasi bintang. Inilah saat di mana seorang pembaca benar-benar menulis ulang takdirnya dengan darahnya sendiri. Dokja mulai memprovokasi mereka untuk menyerang, memaksakan narasi skenario agar tetap berjalan sesuai aturan sistem demi menjamin keselamatan mereka. Di bawah cahaya yang menyilaukan dan debu yang berterbangan, skenario Soul Dome memasuki babak final yang akan mengubah segalanya. Kim Dokja tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai penanggung jawab atas akhir cerita yang ia inginkan. Pertempuran antara sang Raja Iblis dan para pahlawan dimulai, sebuah tarian kematian yang akan meninggalkan luka permanen dalam sejarah Starstream. Di bawah langit Soul Dome yang kini sepenuhnya berwarna merah darah, transformasi Kim Dokja telah mencapai puncaknya. Ia berdiri di tengah aula yang hancur, menatap bayangannya sendiri pada permukaan dinding batu yang dipoles. Sosok pria kantoran yang biasa-biasa saja telah sirna, digantikan oleh entitas narasi yang megah dan mengerikan. Sayap hitam legam yang melambangkan kejatuhan tumbuh dari bahunya, sementara tanduk kecil yang tajam membelah dahinya. Energi iblis yang pekat merayap di kulitnya seperti tato stigma yang hidup, dan tubuhnya kini membesar 3 hingga 4 kali lipat dari ukuran manusia normal, dipenuhi otot yang berdenyut dengan kekuatan Nardev Great. Bagi siapapun yang melihatnya, ia bukan lagi Kim Dokja. Ia adalah bencana hidup yang harus dimusnahkan. Keheningan yang mencekam pecah oleh suara gemetar Yu Sangah dan Lee Ji-hee.
Mereka berteriak menuntut penjelasan, menolak menerima kenyataan bahwa pria yang baru saja mereka selamatkan dari kematian kini menjadi target utama perburuan. Namun, sistem Starstream tidak mengenal belas kasihan. Pesan sistem bergema di udara, mengumumkan dimulainya fase pertama Raja Iblis ke-73 dengan batas waktu serangan hanya 30 menit. Dokja menyadari bahwa jika ia tidak mati dalam waktu tersebut, maka seluruh Soul Dome akan dimusnahkan sebagai hukuman atas kegagalan skenario. Dengan suara yang berat dan berwibawa, ia memerintahkan rekan-rekannya untuk segera mulai menyerang, memaksa mereka masuk ke dalam peran sebagai pahlawan yang membunuh monster. Pertempuran itu dimulai dengan keputusasaan yang melumpuhkan. Jung Hyun dan Lee Hyun Sung berdiri terpaku. Pedang dan perisai mereka gemetar hebat. Mereka tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh karena hati mereka menolak untuk membahayakan Dokja. Namun, Dokja tahu bahwa kelembutan mereka justru akan membunuh mereka semua. Ia memprovokasi mereka, melepaskan gelombang energi gelap yang memaksa mereka untuk bertahan hidup. Ia menggunakan status Raja Iblisnya untuk menekan mental mereka, bertindak seolah-olah ia benar-benar telah kehilangan kemanusiaannya. Di sudut ruangan, Yu Jong-hyuk yang bersimbah darah hanya bisa menonton dengan napas tersengal, menyadari bahwa takdir yang ia coba hindari kini sedang dilaksanakan oleh orang yang paling tidak ia inginkan. Di tengah kekacauan tersebut, Kim Dokja melakukan komunikasi terakhir dengan para konstelasi melalui saluran pribadi. Ia melihat pesan-pesan dari Uriel, sang malaikat yang selalu menangisi nasibnya. Uriel menolak untuk memberikan berkat Judgment Time, kekuatan yang diperlukan Jung Hyun untuk memberikan luka fatal pada Raja Iblis. Dokja berbicara kepada Uriel dengan nada yang tenang namun menusuk, persis seperti seorang dokaib yang sedang merancang narasi. Ia mengingatkan Uriel bahwa ini hanyalah sebuah cerita, sebuah drama kosmik yang harus memiliki akhir agar para pemainnya bisa bertahan hidup. Ia memohon agar Uriel melakukan tugasnya sebagai malaikat penghancur, karena hanya dengan kematiannya, takdir rekan-rekannya bisa terselamatkan. Pesan-pesan sistem menggambarkan kepedihan Uriel yang luar biasa. Ia menangis, menggelengkan kepalanya dengan keras di alam langit, merobek hatinya sendiri karena dipaksa membunuh inkarnasi yang paling ia cintai. Namun, pada akhirnya, atas desakan Dokja dan kebutuhan mutlak untuk menyelesaikan skenario, seluruh konstelasi dari sistem kebaikan mutlak memberikan dukungan mereka. Aura berdarah yang sangat panas mulai meledak dari tubuh Jung Hyun. Inilah Judgment Time yang digabungkan dengan Half Flames Ignition, sebuah kekuatan suci yang dirancang khusus untuk membasmi segala bentuk kejahatan dan entitas iblis di muka bumi. Jung Hyun meluncur seperti komet api menuju dada Kim Dokja. Air mata mengalir di wajahnya saat ia mengayunkan pedang apinya, membelah udara dengan jeritan kepedihan. Setiap tebasan yang mengenai tubuh Dokja bukan hanya melukai fisiknya, tetapi juga merobek narasi yang telah mereka bangun bersama. Dokja menerima setiap serangan itu dengan senyum tipis yang tersembunyi di balik wajah monsternya. Ia merasakan jiwanya mulai memudar, fragmen-fragmen ceritanya mulai terlepas dan terserap kembali ke dalam Starstream. Inilah pemenuhan ramalan yang paling murni, ia dibunuh oleh orang-orang yang paling ia cintai, demi masa depan yang tidak akan pernah ia lihat secara langsung. Dokja tidak hanya menyerahkan nyawanya, tetapi ia juga menyerahkan reputasinya, membiarkan dirinya diingat sebagai Raja Iblis demi menjaga kesucian moral rekan-rekannya. Ia memastikan bahwa kredit dari pembunuhan ini jatuh kepada mereka, memberikan mereka koin dan peringkat yang cukup untuk melangkah ke skenario berikutnya yang jauh lebih kejam. Di saat-saat terakhirnya, ia menatap Yu Jong-hyuk, menitipkan pesan tanpa kata agar sang regressor tidak menyerah pada putaran ini. Kematian Dokja menjadi fondasi baru bagi narasi Soul Dome, sebuah epilog berdarah dari perjalanan mereka. Cahaya api dari Jung Hyun menyinari seluruh aula, menciptakan siluet tragis dari seorang pahlawan yang terpaksa menjadi algojo. Kim Dokja merasakan sensasi dingin yang menyelimuti jiwanya saat ia mulai menghilang dari peta sistem. Di atas sana, para konstelasi terdiam, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sebuah cerita yang melampaui segala hiburan yang pernah ada, sebuah pengabdian seorang pembaca yang rela menjadi antagonis terakhir demi memberikan happy ending bagi karakter yang ia cintai. Soul Dome telah bebas, namun harga yang dibayar adalah kehilangan detak jantung yang selama ini menggerakkan seluruh cerita tersebut. Kehancuran dimulai dengan rasa sakit yang melampaui ambang batas kemanusiaan. Kim Dokja, yang kini berwujud Raja Iblis ke-73,
merasakan setiap inci tubuh narasinya sedang dikuliti oleh api suci. Half Flames Ignition milik Jung Hyun bukan sekedar api biasa. Itu adalah manifestasi dari keadilan absolut yang membakar segalanya hingga ke akar-akar eksistensi. Dokja bisa merasakan cairan di dalam matanya mendidih, sementara kulit iblisnya yang tebal terus mengelupas hanya untuk tumbuh kembali secara paksa karena status Nadev Grade miliknya. Ini adalah siklus penyiksaan yang ironis. Kekuatannya sendiri justru memperpanjang penderitaan yang seharusnya bisa berakhir dalam sekejap. Jung Hyun menyerang dengan tangan yang gemetar hebat. Setiap tebasan pedangnya yang dilapisi api putih merah adalah sebuah teriakan protes terhadap semesta. Ia menahan isak tangis yang menyesakkan dada, dipaksa oleh sistem dan instruksi Dokja sendiri untuk menjadi algojo bagi pria yang telah menjadi kompas moralnya. Dokja, melalui The Fourth Wall, mencoba memisahkan kesadarannya dari rasa sakit yang membakar. Namun dinding itu sendiri mulai retak karena intensitas emosi yang meluap dari rekan-rekannya. Ia melihat wajah-wajah yang hancur. Lee Hyun Sung yang meraung dalam diam, Yu Sangah yang menggigit bibirnya hingga berdarah, dan dua anak kecil, Shin Yuzung serta Lee Gilyung, yang dunianya hancur berkeping-keping saat mereka dipaksa menyerang ayah angkat mereka. Di atas sana, di balik tirai langit yang gelap, para konstelasi dari Nebula Vedas dan Papyrus sedang mengadakan pesta pora. Pesan-pesan sistem yang muncul di udara terasa seperti ejekan yang kejam. Mereka bersulang dengan nektar emas, menikmati setiap tetes darah yang keluar dari tubuh Dokja seolah-olah itu adalah anggur kelas atas. Bagi mereka, keberanian manusia hanyalah bumbu dalam narasi yang menghibur. Dokja menatap bintang-bintang yang haus darah itu dengan kebencian yang murni, namun di lubuk hatinya yang terdalam, ia merasakan keterikatan yang aneh. Ia membenci konstelasi, tetapi ia tidak bisa berhenti mencintai cerita yang kini sedang ia tulis dengan darah dan pengorbanannya sendiri. Memasuki fase ketiga transformasi, tubuh Dokja menjadi semakin masif dan keras. Tekanan sistem memaksa insting iblisnya untuk melawan balik, menciptakan rintangan yang hampir mustahil ditembus oleh rekan-rekannya. Namun, Dokja tetap menggunakan sisa-sisa kesadarannya untuk membimbing mereka. Ia meneriakan instruksi strategi yang telah mereka latih selama 3 hari terakhir. Ia mengoreksi sudut tebasan mereka dan memberitahu waktu yang tepat untuk melepaskan keterampilan pamungkas. Ini adalah pemandangan yang paling absurd dalam sejarah Starstream, seorang bos skenario yang mengajarkan cara membunuh dirinya sendiri kepada para pahlawan. Yu Jong-hyuk, yang selama ini terpuruk dalam keraguan, akhirnya melangkah maju. Sebagai seorang regresser yang telah menyaksikan akhir dunia berkali-kali, ia memahami beban yang sedang dipikul Dokja. Saat Jong-hyuk menghunuskan pedangnya, ada sebuah komunikasi tanpa kata yang terjalin di antara mereka. Jong-hyuk menyadari bahwa dengan membunuh Dokja di sini, ia tidak hanya menyelesaikan skenario, tetapi juga mengukuhkan takdir tragis yang selama ini ia coba hindari. Namun, senyum tipis Dokja memberikan jawaban. Ayo bertemu lagi, Yu Jong-hyuk. Kalimat itu bukan sekedar janji, melainkan sebuah perintah bagi sang regresser untuk tidak menyerah pada putaran ini. Ketika pedang Jong-hyuk menembus jantung Raja Iblis, sebuah ledakan cahaya narasi menyapu seluruh Seoul Dome. Suara gemuruh besar terdengar saat penghalang kubah yang selama ini mengisolasi Seoul dari dunia luar mulai retak dan runtuh. Pesan sistem bergema dengan otoritas yang tak terbantahkan. Skenario utama telah berakhir, Seoul Dome telah dibebaskan. Jutaan manusia yang selamat bersorak kegirangan, menyambut kebebasan yang telah lama hilang, tanpa menyadari bahwa kebebasan mereka dibeli dengan pengusiran satu-satunya jiwa yang paling peduli pada mereka. Di tengah reruntuhan, sebuah lubang hitam kecil muncul di belakang Dokja. Tubuhnya yang sudah compang-camping mulai terhisap masuk. Partikel-partikel keberadaannya, dari ujung kaki hingga helai rambutnya, perlahan berubah menjadi debu bintang yang dingin. Di detik-detik terakhir, saluran pribadinya dibanjiri oleh pesan dari Uriel. Malaikat suci itu memprotes keputusan sistem dengan segala kekuatannya. Pesan konstelasi hakim api yang iblis tidak menginginkan kematianmu. Muncul ratusan kali, memenuhi pandangan Dokja dengan warna merah yang hangat namun menyedihkan. Uriel menangis, meronta di alam langit, menolak melepaskan pembaca favoritnya ke dalam kegelapan. Dokja menatap satu bintang yang berkedip paling terang itu untuk terakhir kalinya. Ia membisikkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada Uriel, kepada Great Sage, kepada Black Flame Dragon, dan bahkan kepada perencana rahasia. Baginya, mereka bukan sekedar penonton.
Mereka adalah saksi hidup dari keberadaannya. Saat tubuhnya sepenuhnya terserap ke dalam kekosongan, statusnya diperbarui dengan cara yang paling menyakitkan. Kau telah gagal dalam skenario, kau telah diusir dari skenario, dan tubuh inkarnasimu telah sepenuhnya dihancurkan. Kepergian Kim Dok-ja meninggalkan lubang yang tak terukur di hati rekan-rekannya. Mereka berdiri di sana, di pusat kota yang kini bebas namun terasa begitu sepi, menatap tempat di mana pemimpin mereka menghilang. Tidak ada jasad yang tersisa, tidak ada kata perpisahan yang layak. Kim Dok-ja kini telah menjadi jiwa tanpa skenario, entitas yang dibuang oleh sistem ke dalam kehampaan di antara dimensi. Ia kini melayang di ruang hampa yang dingin, jauh dari jangkauan rasi bintang, memulai perjalanan soliter sebagai pengamat yang tidak lagi memiliki panggung. Namun, di dalam kegelapan yang absolut itu, Kim Dok-ja belum selesai. Sebagai seorang pembaca yang telah melampaui teks aslinya, ia bersiap untuk mencari cara kembali, bukan sebagai bidak, melainkan sebagai penguasa narasinya sendiri.